فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم. Sebelum kita lanjutkan, saya mohon pembacaan surah Al-Fatihah untuk saya, untuk saudara kita di Palestina, untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumahnya, dan untuk salah seorang daripada istri sahabat saya yang sedang dirawat di rumah sakit. Semoga Allah sembuhkan penyakitnya dengan kesembuhan yang baik. Yang sedang dirindung kemalangan, diangkat kemalangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para mujahidin ahli Palestina dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemenangan. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Malam ini kita akan membaca Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah atau Khasa'isul Ummah Al-Muhammadiyah yang pokok pembahasannya masih tentang salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bidum jawaraini amin wa huwa sayyidul walid al-alama muhaddits al-haramain al-habib Muhammad bin Alawi al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa radha fi kitabih Syaraful Ummah al-Muhammadiyah ila an qala salatu rak'atayil wudu. Sebelum ini kita telah membaca salat hajat. Sekarang salat sunnah wudu, ya, rakaatil wudu, 2 rakaat. Disunnahkan bagi orang yang habis wudu dia salat 2 rakaat. Demikian pula yang habis mandi wajib benar juga sembahyang, ya. Baik. Qala an Uqbah radhiyallahu taala anhu qala kanat alaina ri'ayatul ibil faja'at naubati farawahtuha bi'ashiyyin fa'adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yuhadditsun nasa. Ini Uqbah, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan dia seorang penggembala unta. Kebetulan penggembalaan ini secara bergantian. Waktu itu dia yang bagian dia tuh. Akhirnya setelah sore diistirahatkan, dia pergi, ya, ke majlisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Waktu dia pergi, Nabi sedang bicara, sedang memberikan keterangan kepada hadirin. Wa adraktu gaulahu, waktu dia datang, Nabi udah ngomong, dia dapatkan omongan ini. Ma min muslimin, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu yusalli rak'ataini muqbilun alaihima biqalbi wa ruhi wa wajhi illa wajabat lahul jannah. Yang artinya, tidaklah seorang muslim berwudu, kemudian dia sembahyang, berwudu dan baik wudunya, ya, berwudu dengan baik, artinya wudunya benar, ya, sesuai dengan syarat dan rukunnya. Kemudian setelah dia berwudu, lalu sholat 2 rakaat dengan penuh ketetapan hati. Hatinya, mukanya, maksudnya dia betul-betul menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan sholatnya tersebut, ya. Jadi beres wudu, bagus wudunya, terus sembahyang. Kalau tidak salah Sayyidina Bilal itu pernah didengar suara terompahnya di sorga. Ketika ditanya, itu punya amal apa? Dia tidak punya apa-apa. Kecuali katanya dia kalau setiap saya habis wudu, dia sholat 2 rakaat dari itu. Belum masuk sorga, terompahnya udah kedengaran di sorga. Terompahnya lagi.
Ya, seolah-olah terompahnya ikut masuk surga, apalagi orangnya. Makanya orang kalau habis wudu sedapat mungkin dia sholat 2 rakaat. Wudunya yang benar, ya, jangan terburu-buru, sesuaikan dengan aturan wudu. Ya. Di sini setelah ini ada hadis yang menerangkan ada lagi, ya, baca doa wudu. Nah, ini pertama dia dengar karena dia datang terlambat, dia dengar cuma sholatnya saja setelah wudu. Waktu dia dengar begitu, fagultu maju ada hadis, aduh enak nih. Cuman wudu, benar wudunya, sholat 2 rakaat dengan benar, ya. Itu nanti wajib buat dia surga. Wah, gampang nih, kata si ini Uqbah nih. Kebetulan Sayyidina Umar ada di belakang. Ya. Fa idza qa'ilun yaqul baina yadayhi. Kemudian Sayyidina Umar ngomong sama dia. Sayyidina Umar datang lebih dulu. Dia kan terlambat baru dengar salat saja. Allati qablaha ajwad. Dia bilang yang sebelumnya lebih hebat lagi, lebih bagus lagi, lebih mudah lagi insyaallah. Lebih bagus lagi, lebih hebat lagi ganjarannya. Qala fa nadartu fa idza Umar bin Al-Khattab. Dia kaget, siapa nih yang ngomong begini nih? Dia ngomong, gampang nih, enak bener nih, gitu ya, bagus sekali ini. Kata Sayyidina Umar, yang sebelumnya lebih enak, lebih bagus lagi. Dilihat, oh Sayyidina Umar. Faqala, waktu Sayyidina Umar bilang yang sebelumnya lebih bagus lagi, terus diterangkan sama Sayyidina Umar yang sebelumnya. Faqala inni qad ra'aituka ji'ta anifan. Ayalaan. Aku lihat engkau datang nih barusan saja kan, terlambat berarti gitu. Nah, Sayyidina Umar tahu dah. Wa ma sami'ta ma qalahu qabla, engkau tidak dengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sebelum ini karena kalau baru datang, kata Sayyidina Umar. Sehingga dia bilang tadi, oh enak bener nih soal setelah wudu. Kamu nggak dengar yang sebelumnya, lebih hebat lagi. Nah, diteraskan apa? Qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Umar, katakan ma minkum min ahadin yatawaddau. Jadi sebelumnya Nabi ngomong ini nih yang ada dapetin, ya. Tidaklah salah seorang daripada kalian yatawaddau, ya berwudu, fayublighu au fayusbighul wudu'a, betul-betul bagus wudunya, sempurna wudunya, isbaghul wudu namanya, ya. Sebelumnya kita udah dengar isbaghul wudu alal makarih, berwudu dengan baik waktu kita enggan, misalnya lagi kedinginan, ya, atau lagi apa gitu, kita wudu dengan baik, ya. Isbaghul wudu tuh wudu angkat banyak, tambahin sedikit, kepala tambah sedikit, juga laksanakan sunnah-sunnahnya, ya. Kaki, kemudian dia baca doa seperti sekarang baca doa, ya. Itu sebagai wudu namanya. Baik. Tidaklah salah seorang dari kamu berwudu dengan baik, tsumma yaqul, kemudian dia berdoa, berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Ya. Illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Kalau habis wudu terus dia selalu baca doa ini, doa sunnatul doa wudu nih. Allahumma ij'alni tawwabin wa ij'alni mutatahhirin. Ada tambahan lagi ya, ij'alni mutatahhirin wa ij'alni barikas salihin bi khairin wa fi khairin wa hafidhin ya karim. Banyak nih ya riwayatnya ya. Naam. Apa faedahnya? Qala, kecuali dibukakan oleh Allah pintu surga yang 8, mau masuknya dari yang mana terserah. Enak ya? Wudu, baca doa wudu, terus sembahyang. Selama kita bisa jangan ditinggal tuh. Selama Anda bisa, nggak ada halangan, begitu kalau habis wudu. Wudu, baca doanya, sholat. Ya. Yang tadi kalau kita sholat juga dimudahkan masuk surga, ya, diwajibkan masuk surga. Sebelumnya lagi dibukakan bukan satu surga, sudah masuk surga aja, 8 pintu surga di bawah. Ente mau yang mana? Sama dengan seorang ibu yang mati suaminya ridho, ya, yang taat sama suaminya ibu tuh,
sabar sama suami, taat, hormat sama suami, nanti dibukakan pintu surganya. Yang mana Bu? Yang mau? Mau masuk dari mana? Ya, makanya ibu-ibu harus taat sama suami. Kecuali kalau suaminya nyuruh maksiat, jangan taat. Suami nggak boleh taat kepada makhluk Allah dan bermaksiat kepada Allah. Ya. Nah. Jadi hadirin, setelah wudu kita baca doanya. Dengan catatan jangan di tempat yang kotor. Kalau kebetulan ada kamar mandi, ada WC, jangan di situ, pindah dulu. Hatta doa-doa anggota wudu juga kalau lagi ada tempat yang kotor, kita jangan di hati saja. Ya. Nah, kan kita tahu tuh bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma ij'alni min tawwabin waj'alni min mutahhirin waj'alni min ibadika shalihin fi khairin wa afiyatin ya karim walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang begitu. Ini minimalnya, ya, minimalnya yang diceritakan oleh Sayyidina Umar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Nanti wa inda Tirmidzi ba'da qaulihi wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, itu riwayat lain. Ya. Antum kalau doa wudu bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Ada lagi teman, fi khairin wa afiyatin ya karim walhamdulillahi rabbil alamin. Baca itu. Dibuka pintu surga yang 8 buat dia. Masuk di mana yang mau. Ya. Baik. Qala wa inda Tirmidzi ba'da qaulihi wa rasuluh, ya. Tadi kan asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di riwayat Tirmidzi tambah Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutahhirin. Kita lihat kalau baca itu, ya. Bahkan ada tambahan waj'alni min ibadikas shalihin. Fayundabu sholatu rak'ataini agibal wudu wa kadal ghusli. Disunnahkan salat setelah wudu, baca dulu doa, kemudian salat kita 2 rakaat, demikian pula habis mandi. Ya. Mandinya niat itu. Ya, kalau habis mandi wajib, ya. Ya. Di sini enggak disebutin tuh. Habis asal wudu aja, habis mandi kita sunnah sembahyang. Tapi apa kalau mandi wajib apa lagi, ya? Ini kan wajib lagi ibadah. Wa yahsunu, alangkah baiknya, sangat baik, wa yagra'u fihi ma, di dalam surat 2 rakaat sunnah wudu itu, rakaat yang pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua qul huwallahu ahad. Jadi kalau kita sembahyang wudu, bacaannya setelah Fatihah rakaat yang pertama apa? Al-Kafirun. Yang kedua Al-Ikhlas, qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad. Bib, saya enggak mau baca surat Bib, enggak apa-apa. Tapi ganjarannya kurang, ya. Masya Allah tuh. Ini 2 surat ini sering dibaca betul-betul, ya. Atau di salat istikharah juga disunahkan ini, ya. Jelasnya sampai di sini? Paham? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin, ya. Mudah-mudahan Allah beri taufik, hidayah, kekuatan buat kita. Insyaallah setelah ini kalau saya wudu, saya mau salat 2 rakaat di samping membaca doanya. Niatin begitu, ya. Nanti ada bolong-bolongnya enggak apa-apa. Yang bolong-bolong bisa enggak dihitung tuh, dianggap cukup semuanya, ya. Baik. Nah, itulah sunnatul wudu. Mari kerjakan tuh. Ini yang gampang-gampang nih, ya, amalan yang mudah-mudah ganjarannya besar. Enggak capek. Padahal wudu buat kita juga kalau sholat kan mesti wudu, ya. Baik. Selanjutnya sholat tasbih. Kenapa disebut sholat tasbih? Karena di dalam sholat itu banyak kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertasbih, ya. Setiap rakaat dia 75 kali. Jadi 4 rakaat itu nanti jadi 300 kali kita bertasbih, ya. Qala salatut tasbih, salat tasbih. Ada orang yang ngertiin salat tasbih, orang salat harus bawa tasbih. Betul? Bukan, ya. Enak benar salat pakai tasbih, ya. Bukan, bertasbih, ya.
Wa min syarafi hadhil ummah al-Muhammadiyah, dari keutamaan umat Nabi Muhammad, ya. Allah subhanahu wa ta'ala khassa bi salati tasbih. Allah mengkhususkan buat kita nih, umat dahulu enggak punya. Wala salat minal wudu, salat tasbih. Rawa Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'ath, ya. Namanya adab ini perawi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Ibnu Majah Muhammad bin Yazid fi sunanihima, ya. Yang meriwayatkan Ibnu Majah dan Abu Dawud nih, dua. Ada Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, hadis, ya. Qala, keduanya ini meriwayatkan hadis. Haddatsana Abdurrahman bin Bishr bin al-Hakami an-Naisaburi, haddatsana Musa bin Abdul Aziz, haddatsana al-Hakam bin Aban an Ikrimah an Ibnu Abbas. Riwayatnya enggak usah kita panjangin ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada abahnya. Abbas itu namanya Abdullah bin Abbas. Kuburannya di mana? Taif, di Saudi Arabia. Ya, dari Mekah naik lagi lewat Arafah tuh ke atas. Kalau jalan Arafah, jalan Hada itu ke situ. Ada lagi jalan apa namanya? Yang orang suka umrah dari situ, Ji'rana, lain lagi, ya. Di kuburan Ibn Abbas di mana? Abdullah bin Abbas. Abbas ini pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi Muhammad bin Abdullah, ini Abbas bin Abdullah sama. Ya, Ibn Abbas juga itu misanan kangen Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepadanya? An Rasulullah SAW qala lil Abbas, berkata kepada Abbas pamannya bin Abdul Muttalib, ya. Ya Abbas, ai Abbas, ya Ammah, ai Abbas pamanku, wahai pamanku Abbas, kata Nabi. Ala ultika, ala amnahuka, ala ahbuka, ala af'alu bika asyra khisal. Tidaklah aku memberitahu engkau, tidaklah aku mengajak engkau, tidaklah aku memberikan kebahagiaan kepadamu, tidaklah aku ajak engkau untuk senang di dunia dan di akhirat dengan melaksanakan ini yang 10 masalah. Aku berikan nih 10 masalah yang bakal membahagiakan dia nih, ya, kalau dia kerjain. Ghafarallahu laka dzambaka, kalau engkau kerjakan nih 10 masalah nih, 10 kerjaan ini, ghafarallahu laka dzambak, diampuni oleh Allah dosamu. Dengerin nih faedahnya nih, salat tasbih. Gala awwalahu wa akhirahu, diampuni dosamu oleh Allah yang awal dan yang akhir. Qadimahu wa hadithahu, yang baru dan yang lama. Khata'ahu wa amdahu, sengaja ataupun tidak sengaja. Saghirahu wa kabirahu, kecil apa besar dosa itu. Sirrahu alana, itu terang-terangan atau ngumpet tuh dosa. Insyaallah diampuni oleh Allah. Doa yang lama, yang baru, yang kelihatan, yang enggak kelihatan, yang gede, yang kecil, yang baru, yang lama diampuni dengan kalau dikerjain ini 10 masalah, kata Nabi. Ya. Apa ini 10? Pekerjaan salat tasbih. Ya, bukan 10 masalah, bukan. Ya. Apa tadi 10? Antu salliya 4 rakaat. Satu itu kerjaan. Engkau kerjain salat 4 rakaat. Ya. Taqra'u fi kulli rakaatin bi Fatihatil kitab. Baca setiap habis berdiri setelah Fatihah, ya. Itu kedua, salat 4 rakaat, kemudian baca Fatihah. Setelah Fatihah baca surat 3 tuh, ya. Fa idza faragta minal qiraah fi awwali rakaatin faqul wa anta qaim, ya. Kemudian setelah selesai Fatihah, engkau baca, setelah kamu baca surat, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marratan.
Itu keempat, ya. Kamu baca tasbih setelah Fatihah, jadi bangun, salat, niat 4 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 2-2. Ya. Ana lupa yang kalau siang malam, kalau nggak salah yang siang 4, yang malam 2, apa yang malam 2-2 atau siang 4, ana lupa lagi. Habib Abdullah Hadan nerangan tuh di kitab Nasaih, ya. Nah, setelah kita baca Fatihah, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Usolli rakaatain sunat tasbih imaman makmuman Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wadduha wal laili sampai akhir. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah 15. Ya. Nah, terus ruku. Allahu akbar 10. Ya. Kemudian bangun lagi dari ruku. Rabbana walakal hamdu min samawati wal ardi wa asyita min syai'in ba'du. Subhanallah 10. Sujud, baca doa sujud, baca 10. Duduk di antara dua sujud, baca Rabbi firli, baca 10. Sujud lagi, baca doa sujud, terus baca lagi 10. Jumlahnya berapa tuh? Hah? 65. Ya, 65. Bukan 75 ya. Tsumma tarfa'u ra'saka, tsumma tahwilun sajudun. Tsumma tarfa'u. Tsumma tasjud fataqula 'ashran. Tsumma tarfa' ra'saka minas sujud fataqula 'ashran. Nah, ini setelah kamu angkat dari sujud yang pertama, bisa setelah itu, tapi biasanya itu sebelum Fatihah 10. Ya. Nah, ada cara yang lain yang diterangkan oleh Habib Abdullah Haddad. Bagaimana hadirin? Allahu Akbar kabiru beres, baca 15. Nah, 15. Beres Fatihah, baca surat 10, 25. Ruku 10, 35. I'tidal 10, 45. Sujud 10, 55. Rabbil firli 65, sujud 10 75. Jadi langsung enggak ini, 75 langsung. Kalau tadi ada bisa bangun terus baca dulu, bisa di atas biasanya, enggak habis wudu gini, enggak habis duduk ya. Di atas sebelum bacaan Fatihah yang 10. Nah, kalau ini enggak ada bersisa. Ya. Jadi kita ulangi yang mudah nih. Allahu Akbar kabira, selesai 15 ya. Fatihah surat 10, 25. Sujud ruku 10. Berapa? I'tidal 10, 45. Sujud yang pertama 10, 55. Rabbi firli 10, 65. Sujud lagi 10, 75. Udah bangun lagi. Jadi setiap rakaat 75, sembahyangnya 4 rakaat. Bisa 1 kali, bisa 2. Anda lupa tuh 4 di siang hari atau malam, kata Abdullah Haddad begitu. Jadi lebih bagus katanya kalau di siang hari 2 apa 4 Anda lupa. Ya, yang penting boleh. Mau 4 sekaligus boleh, mau 2 boleh. Kalau 2 ya ganjaran lebih banyak karena kita dapat salam. Nah, ya, suruh begitu tuh. Nah, terus Fadzalika khamsun wa sab'una fi kulli rakaah. Yang demikian itu berarti engkau bertasbih di dalam setiap rakaat 75 kali. Taf'alu dzalika fi arba'i rakaat. Engkau lakukan itu sebanyak 4 rakaat. Nabi enggak bilang 2, 4 rakaat. Ya, tapi bisa aja dibikin 2, ya. Wa in istata'ta an tusalliha fi kulli yaumin marrah. Kalau engkau bisa ya Ami, hendaklah kau sembahyang tiap hari itu. Salat tasbih. Ya? Baik. Fa in lam tastati fakil jum'ah marrah. Kalau enggak bisa seminggu sekali tiap Jumat. Tiap hari enggak bisa. Setiap Jumat. Fa in lam taf'al fi kulli syahrin, fa in lam taf'al fa fi kulli syahr. Kalau enggak bisa engkau setiap minggu, sebulan sekali. Hari Jumat setiap bulan sekali. Di hari Jumat lebih bagus.
Hah? Fa in lam taf'a fi kulli sanatin marrah. Kalau nggak bisa juga paling enggak setahun sekali. Sembahyang itu 4 rakaat. Ya? Fa in lam taf'al, nggak bisa juga setahun sekali, seumur hidup sekali. Kalau nggak bisa juga mati dah ente mendingan. Masa nggak bisa juga seumur hidup sekali? Ya. Ya, minimal seumur hidup sekali. Ana mau tanya, berapa bisanya? Antum tiap hari? Nggak bisa. Seminggu sekali? Bisa nggak? Ayo dong, seminggu sekali bisa nggak? Bayang seminggu sekali. Kalau mau enak jamaah, bikin jamaah sholat tasbih. Ya, bisa. Lagi pengajian kek atau nggak pengajian, bikin. Ya, kalau nggak bisa sebulan sekali. Nggak bisa setahun sekali, nggak bisa seumur hidup sekali. Jangan sampai nggak dalam hidup kita ada sholat tasbih. Tapi kebangetan dong kalau seumur hidup sekali ya. Paling tidak seminggu sekali deh atau sebulan sekali. Coba tuh, ya. Mudah kok. Sholli raka'atain sunat tasbih, ma'muan iman, Allahu akbar, Allahu akbar kabiru. Terus zalika umrul muslimin, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini terus baca Fatihah. Ya. Baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau malam jelas enggak apa-apa. Zahir kan. Kalau siang enggak usah, ya. Terus selesai Fatihah, baca apa suratnya terserah. Baca 10. Ruku setelah bacaannya 10, i'tidal setelah bacaannya 10, sujud setelah bacaannya 10, Rabbil firli setelah bacaannya 10, sujud lagi setelah bacaannya 10, sudah 75. Kerjakan itu 4 rakaat. Ya. Bayangin tuh. Dosa besar, dosa kecil, yang dulu, yang sekarang, sengaja, enggak disengaja, besar, kecil, Allah ampuni. Tapi awas, ini ditakwilkan ya, seolah-olah kan dosa antara dosa besar kemudian dosa kepada orang ngedzalimin orang bisa dihapus, nggak bisa ya. Kemudian wa fi riwayatin an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li an aquda azkurullah ta'ala. Kok jadi kesini? Maaf. Wa qad ruwiya hadzal hadits min turuqin katsirah min jama'atin min as-sahabah minhum Abdullah bin Abbas wa Abu Rafi' al-Ansari maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Amr al-Ansari. Jadi banyak yang meriwayatkan ini hadis. Banyak yang meriwayatkan. Anaknya ini Abdullah bin Abbas, ya. Itu hadisnya buat ayahnya. Anaknya meriwayatkan, ya. Qala al-Mundhiri fi targhib wa tarhib, ngarang Imam al-Mundhiri ini. Amsaluha haditsu Ikrimah hada. Yang paling top ini hadis soal soal menerangkan tentang salat hajat. Ini hadis ini. Ya, yang diriwayatkan oleh tadi siapa? Ikrimah ya. Baik. Kemudian gala wa qad sahahu jama'atun minhum al-faddi. Sahih tazkirkan ini hadis sahih. Abu Bakar al-Ajuri wa Abu Muhammad bin Abdurrahim al-Busri wa Abu Hasan al-Maghdasi wa qala Abu Bakar bin Abi Dawud sami'tu Abi yaqul laisa fi salati tasbih haditsun sahihun ghairu hadza. Yang pokoknya enggak ada hadis yang lebih sahih dari ini yang diriwayatkan oleh Abu Yani, ya. Baik. Wa tahqiq annal hadits la yanhattu an darajatil hasan biturughi allati tashudduhu wa tugawwi. Berarti ada khilaf di antara ulama tentang hadis ini, tapi kata Abu Ya, minimal hadis ini tidak turun derajatnya daripada hadis hasan. Bukan urusan kita dah, nih urusan mustalah hadis. Ya, penting ini hadis mengajak kita beramal yang baik, dan hadis hasan lagi. Bukan hadis maudhu, bukan bikinan orang, betul dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya lihat memang orang-orang tua kita melaksanakan. Kalau ada jemaah pengajian juga melaksanakan tuh, ya, setiap minggu sekali. Ya. Nanti kapan-kapan kita sholat tasbih, ya, dengan saya, insyaallah, ya. Terus sekarang Anda bikin sendiri, terserah. Mau sendiri di rumah, mau dengan istri berdua, ya, bismillah, apa-apa. Wa qauluhu, kan tadi disebut tuh, ghafarallahu laka dzambak awwalahu wa akhir, yang pertama dan yang akhir, banyak tuh, shogir, kabir.
Kalau secara zahirnya tuh hadis ya dulu bi zahirihi ala annal kabair tughfaru bi mujarrad fi'li hadza shalah. Berarti yang dosa-dosa besar sembahyang aja itu, selesai, habis. Enggak. Tetap harus diiringi dengan penyesalan, dengan taubat yang benar, ya, dan juga berbuat baik setelah itu. Nyesel, tidak kembali lagi, dan berbuat baik. Insyaallah dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa huwa ma'mulun ala ma idza igtaranat bi baqiyati syurut taubat. Jadi enggak hanya begitu aja salat taubat, enggak. Mesti kita taubat kepada Allah, nyeselin perbuatan, jangan kembali lagi, ya, dan sembahyang tasbih. Kemudian harus juga ketika istighfar, nyesal, ya. Dan harus ditambah tuh soal dosa besar diampuni dengan istighfar, dengan nyesal, dan berniat enggak bakal kembali lagi kepada perbuatan tersebut. Jadi jangan udah istighfar, nggak mau zina, zina lagi. Ini nggak benar tuh berarti tobatnya. Kalau orang tobat itu nyesal, terus dia niat saya nggak mau kembali lagi, istighfar kepada Allah SWT. Nah itu benar tuh. Salat itu, ya. Wa qauluhu ghafarallahu laka dzambak awwalu akhirahu la yatamanalu hugugul ibad. Walaupun beliau mengatakan Rasulullah SAW, dosa kamu yang pertama dan yang terakhir kan termasuk dosa kepada orang kan? Nggak termasuk. Tetap kalau kepada orang harus minta maaf atau kembalikan haknya kalau kita ambil, ya. Mahma qaddama min amal apa saja nggak bisa menghapuskan dosa antara kita orang dengan orang yang ditinggal. Harus minta maaf kalau memang mau orang dikembalikan. Kalau dia memang dolimi dia orang, ambil ininya itu kembalikan atau minta halalnya. Ya, nggak bisa dengan doa, dengan istighfar, nggak bisa. Itu urusan dia dengan manusia. Allah itu maha adil, ya. Wa inna ma tabra'u dhimmatuhu mimma huwa khasun bi huquqillahi ta'ala al-mahdhah. Yang bisa dihapus itu antara kita dengan Allah. Ya, ada dzambun la yughfar, dosa yang enggak diampuni, kufur syirik. Ada dzambun la yutrak, dosa yang tidak ditinggalkan, dosa antara kita dengan kita. Ada lagi dosa yang dihapuskan, yaitu dosa kita dengan Allah selain kufur. Tapi kalau dosa kita dengan manusia mesti minta maaf. Kalau kita ngambil punya dia, ngomong, "Cuk, saya ngambil punya ente 5 juta. Nggak bisa bayar saya. Maafkan ya Pak, saya ngambil nggak bisa bayar." "Oh ya, nggak, saya apa-apa." Kalau dia bilang, "Lah, saya nggak mau maafkan," terus sampai akhir. Tapi terlalu tuh begitu, jangan. Ya maafin aja. Ya, insya Allah nanti siapa yang suka memaafkan pada dia mampu membalas, nanti lagi kasusnya dia bagaimana? Diampuni oleh Allah SWT. Yang nggak boleh maafin kalau umpamanya istrinya diganggu orang, jangan maaf, nggak boleh. Kita harus ambil hak itu. Ya, kata Imam Syafi'i, "Man istughdiba falam yaghdab fa huwa himar." Orang yang dibikin marah dengan seperti diganggu keluarganya itu dia diam, itu keledai, bukan manusia, binatang. Ya, binatang aja marah. Ayam tuh kalau diganggu, wah ngamuk. Yang tidak marah istrinya di apa-apakan sama yang lain binatang, hanya of the big, babi. Binatang lain semua kalau mau nikah berantem. Yang jago nanti yang dia menang. Kecuali babi. Babi dia apa-apakan, nanti ini datang dijima sama yang lain, diam babi. Makanya orang-orang yang suka makan babi nggak punya cemburu. Na'udzubillah. Orang-orang yang suka makan babi dia nggak punya cemburu. Dia bisa kasihkan isinya kepada orang lain. Musyahid itu, ya. Saya tahu ada satu bangsa kalau dia lagi perlu dikasihkan istrinya, nggak apa-apa. Terutama orang-orang yang suka makan babi. Nasallallahu alaihi wasallam. Allah sudah haramkan itu babi. Bisa berbahaya, juga bisa membawa secara kejiwaan seperti itu. Ya, jadi nggak boleh. Istri kita diganggu orang, udah maafin aja, nggak boleh, mesti marah kita. Ambil hak kita. Kalau dia udah kawin misalnya, rajam. Dan jangan punya istri yang gitu, saudara. Kalau punya istri yang begitu, jangan kawin lagi yang lain. Tinggalin, buat apa? Ya. Ini gangguan yang tidak sampai zina tidak boleh. Kalau istri kita nggak mau terus dia diganggu, jangan diam. Kita marah. Ya. Baik. Wa qawluhu taqra'u fi kulli rak'atin bi Fatihatil kitab surah mutlaqun fi aiswar yakhtaru al-qari wa qad ikhtara ba'dhum lidzalika hadhihi surah at-takatsur wal 'asr wal kafirun wal ikhlas. Bacaannya kata Abu Ya boleh bebas.
Kan Nabi bilang habis surah baca Fatihah terus baca surah. Itu mutlak, nggak apa-apa, boleh. Syekh berbeda. Tapi sebagian ulama mengatakan baca 4 ini kan 4 rakaat. Yang pertama at-takatsur, kuliah apa namanya? Bukan asri at-takatsur, apa namanya? Al-hakumut takatsur wal asri al-kafirun wal ikhlas. At-takatsur wal kafirun wal asri, kemudian al-kafirun wal ikhlas. Surat al-hakumut takatsur wal asri, kemudian al-kafirun, al-kafirun ini, kemudian qul huwallahu ahad 4. Nah, kita ikutin ulama yang ngajar ya. Nah, kalau kita bisa kerjain nih ya, ganjarannya besar. Gaulu tsumma tarfa'u rasaka minar ruku' fataqul hasyran ay ba'da gauli sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu wa kadzalika fir ruku' wa fi kulli ma ya'ti tugalu at-tasbihat ba'da adhkaris shalah al-asriyah. Pokoknya bacaan subhanallah alhamdulillah setelah baca salat yang biasa. Allahu akbar kabira baru. Subhanarabbil azim Fatihah surat baru. Ruku' subhanarabbil azim baru. Sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu baru. Sujud subhanarabbil a'la wa bihamdi baru. Rabbighfirli selesai baru baca, dan begitu seterusnya. Jelas hadirin? Kalau ada yang ditanyakan barangkali. Tetap 3 kali. Kalau kita mau ikutin boleh dan tidak boleh, nggak baca juga nggak apa-apa. Tapi kan ganjarannya kurang. Ya. Soalnya seperti Fatihah nggak dibaca nggak sah sholatnya. Tahiyat nggak dikerjakan nggak sah sholatnya. Ya kan? Salam juga demikian. Tapi kalau tasbihat itu, ya, sunnah. Tapi membawa pengaruh kepada ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau dikerjakan jamaah, imamnya kir atau jahar? Kalau malam jahar nggak apa-apa. Tapi kalau siang nggak usah. Siang nggak usah. Makmuman, kalau makmuman, kalau imam imaman. Kalau sholat tasbih, saya banyak melihat orang-orang saleh melaksanakan jamaah ada. Sendiri-sendiri boleh, jamaah juga boleh. Ya, sholat tasbih, sholat witir, ya, sholat gerhana. Kalau gerhana diijar ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh, kalau gerhana bulan, gerhana matahari. Nah, kalau kita masuk ke masjid ente sholat wudu udah masuk tahiyatul masjid, niatnya bareng. Tapi kalau mau ganjarannya besar, sholat sendiri. Tapi dengan kita sholat tasbihatul masjid atau sholatul wudu, tahiyatul masjid itu masuk. Sekalipun anda masuk nggak tahiyatul masjid, sholat fardu sudah termasuk tahiyatul masjid. Cuman lain dengan yang menyendirikan dia sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu kan udah kita dengar. Akhirnya kapan? Kalau ente duduk, dengan sengaja hilang deh tuh. Ya, kalau sudah duduk nggak, udah habis dari tahiyatul masjid. Nah, kalau kita kerjain ya gogo namanya. Jadi sebelum kita duduk kita tahiyatul masjid. Tapi kalau ente sunnatul wudu masuk tahiyatul masjid. Ya. Nah, sembahyang wudu langsung karena kita sudah imam sudah sholat, insya Allah masuk juga tahiyatul masjid. Ya. Nah, gitu kata ulama. Ya. Masih berapa lagi? Kalau kita tayamum bisa sholat wudunya enggak? Kalau tayamum gimana? Kalau tayamum Kalau tayamum nggak ada sunnatul tayamum, nggak ada. Yang ada sunnatul wudu. Ya. Sunnatul wudu. Anda belum dengar sunnatul tayamum. Ya. Sunnatul wudu yang ada. Yang disuruh oleh Nabi wudu. Nggak ada sunnatul tayamum. Nggak bisa dong. Saya sunnatul wudu kan tayamum tadinya, sunnatul tayamum. Anda belum pernah dengar sunnatul, wallahu alam, karena belum tahu ya. Mungkin ada sunnatul tayamum, tapi saya belum pernah dengar sunnatul tayamum ya. Sunnatul wudu. Nah, wallahu alam. Nanti kita tanyain kepada yang lebih mengerti ya. Kita mutalaah dulu nanti. Saya nggak tahu sunnatul tayamum. Dan kalau Anda tayamum nggak boleh jadi imam. Kalau tayamum nggak boleh jadi imam. Mestinya makmum. Ya.
Jam berapa Isya? 5 menit lagi. Ayo silakan yang lain-lain apa kira-kira yang mau ini. Jangan baca lagi panjang ini. Salat masih dikit lagi ya. Gala wa hadhihi jalsatul istirahat wa kadzalika tariyuna sallallahu. Amma fi rak'at ats-tsaniyah wal rabi'ah fa yaquluha fil julusi al-asli lit-tasyahhud ya. Wa qalu thumma tarfa rasaka min as-sujud fataqulha 'ashran. Hi isyara ila ay yajlis qalilan ba'da sajdah ats-tsaniyah min ar-rak'ah ula. Itu bisa jadi bisa setelah tadi kan ada setelah sujud kan disuruh baca. Cuma lebih baik kalau Anda melaksanakan yang seperti saya katakan tadi. Ya, ada riwayat ya. Jadi setelah sujud enggak ada. Habis sudah ya. Kalau tadi 75 yang saya beritahu tadi sebelum Fatihah 10 15 sudah Fatihah 10 sujud yang kedua sudah 75. Enggak ada lagi setelah bangun dari sujud pertama atau dari duduk pertama ya, dari duduk salat ya, sebelum berdiri. Nah, itulah sunat tasbih. Mudah-mudahan kita bisa kerjain. Ganjarannya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Pokoknya salat ini kalau kita laksanakan ya modal buat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa tuh salat tasbih, qabliyah, ba'diyah, duha, witir. Kemarin tuh salat apa namanya? Istikharah, salat hajat, salat tahajud, ya. Masya Allah tuh. Ya. Nah, semua tuh bendahara kita untuk mengumpul celengan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan untuk menambal salat fardu kita. Sunnah itu penambal fardu. Kalau nanti kan ada hadisnya bahwa orang ini banyak dosanya ya Allah, ini sembahyang juga nggak benar. Nanti Allah nanya, punya sholat sunnah nggak? Punya. Sholat sunnah itu bisa menambal. Ya. Punya sholat sunnah itu menambal. Jadi jangan kita dalam hidup ini nggak punya yang sunnah-sunnah. Sebab yang sunnah-sunnah ini celengan kita untuk menambal yang fardu, yang bolong-bolong. Sunnah ini. Jadi jangan malas sama yang sunnah-sunnah. Selama tidak ada halangan, bismillah. Kalau perlu diqadha. Ya, kalau perlu diqadha. Nah, itu bagus sekali. Ya. Setan paling kesal kalau lihat orang mengqadha sunnah itu. Diqadha. Apalagi yang wajib. Ya. Jangan misalnya sudah ketinggalan zuhur ya udah langsung baik. Jangan, wajib Anda qadha. Ya, walaupun alam. Mudah-mudahan Allah memberi taufik, hidayah, inayah, kita bisa melaksanakan yang sunnah-sunnah ini. Ya, sehingga bendahara amal kita banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menambah kekurangan kita dalam yang wajib, menambah kekurangan kita, dosa-dosa kita yang banyak sehingga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatihah.